Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Takkan ada lagi kasih seperti Engkau. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku akui, amin dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak ada duanya. Di dunia ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang menjadi Bapa bagi kami, yang mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau merendahkan hati kami mau duduk diam untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan beracara di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni ini, di mana kita mencanangkan sebagai bulan keluarga, kita akan membahas satu topik tentang rest in God atau beristirahat di dalam Tuhan.
Apa tujuannya kita beristirahat? Kita beristirahat di dalam Tuhan untuk mendapatkan ketenangan. Dan Bapak Ibu, konsep ini bukan hanya berlaku di dalam pergumulan di tengah keluarga saja, tetapi juga berlaku di dalam pekerjaan kita, atau di dalam pelayanan kita, dan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 dan 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada bulan Oktober tahun 2018 ada sebuah peristiwa yang memilukan terjadi di Palembang, di mana pada saat itu ada seorang suami yang membunuh keluarganya, kemudian setelah itu dia bunuh diri. Dan yang menarik, sebelum dia mengakhiri hidupnya ada pesan yang dia tulis di secari kertas. Pesan itu berbunyi demikian. Aku sudah sangat lelah, maafkan aku. Aku sangat sayang kepada anakku dan istriku. Aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, sungguh satu kalimat atau pesan yang mengenaskan, bahwa karena dia merasa lelah dengan kehidupan ini, dia mengakhiri hidup dengan cara yang demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam pernikahan bisa saja kita merasa lelah. Lelah karena apa? Lelah mungkin karena istri atau suami kita berulang kali mengecewakan kita, menyakiti kita, bahkan mengkhianati kita. Lelah karena mungkin anak-anak kita sulit untuk diatur. Nah, termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang sudah berumur, yang mempunyai menantu, mungkin merasa juga lelah. Aduh, mantu saya ini kok sulit diatur. Sebaliknya, mungkin juga Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang mempunyai mertua, merasa aduh betapa sulitnya, betapa lelahnya menghadapi mertua yang demikian mengatur, yang demikian dominan, ingin menguasai keluarga atau ingin menguasai suami. Saya selalu dipersalahkan dan sebagainya. Sehingga pada titik tertentu kita merasa ingin mengakhiri pernikahan kita. Kita berkata, Tuhan sudahlah sampai di sini saja. Saya sudah nggak kuat lagi. Bapak Ibu, bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika perkara-perkara ini terjadi di dalam kehidupan kita, apa solusinya? Ayat yang tadi kita baca mengatakan, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kelegaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa terjadinya perceraian, terjadinya perpisahan di dalam keluarga, itu dikarenakan jiwa yang lelah. Coba perhatikan Bapak Ibu ungkapan mereka yang sudah mengambil keputusan untuk ingin bercerai. Mereka biasanya berkata, aduh udahlah saya capek dengan rumah tangga ini. Pertanyaannya adalah capek apanya? Tubuhnya kah yang capek? Tentu bukan ya Bapak Ibu. Yang capek adalah jiwanya. Dan Bapak Ibu, solusi dari kecapean atau kelelahan jiwa itu bukanlah menyerah. Itu bukanlah mengakhiri pernikahan. Atau bahkan seperti kisah yang saya katakan di awal tadi, mengakhiri hidup. Bukan Bapak Ibu. Kelelahan jiwa, kecapean jiwa, itu solusinya adalah dengan kita rest
atau beristirahat. Karena pada saat kita berdiam diri atau mengalami rest, istirahat di dalam Tuhan, disitulah terjadi recovery atau pemulihan yang membuat kita mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang tadi kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29 mengatakan bagaimana kita mendapatkan ketenangan untuk jiwa yang lelah tersebut. Firman Tuhan mengatakan tadi, datanglah kepadaku, datang pada Tuhan. Kemudian kenakanlah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita mengalami kelelahan secara jiwa, seringkali kita malah sibuk berupaya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita lebih berusaha atau kita lebih percaya kepada kemampuan kita dan cara kita untuk menyelesaikan masalah kita daripada kita bersandar atau percaya kepada kemampuan dan kuasa Tuhan untuk menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan atau masalah yang kita hadapi tersebut? Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tuhan mau Bapak Ibu ketika kita mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, kita bukan hanya tinggal tenang atau pasrah dengan keadaan tersebut, tetapi mari kita belajar. Firman Tuhan katakan supaya kita percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian disitulah kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengatasi setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari saat ini, kalau sekian lama mungkin menghadapi pergumulan dan masalah yang kita sedang hadapi, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita berjuang dengan pengalaman kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Mari kita datang kepada Tuhan dan percaya. Banyak orang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi sebenarnya hatinya kurang percaya atau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah mereka. Apakah Tuhan akan menjawab doanya? Tentu tidak Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan supaya kita beroleh kelegaan tersebut. Lalu yang kedua, Tuhan mengatakan kenakanlah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan ingin mengatakan mari kita belajar kepada Dia untuk mengatasi segala problema kehidupan ini dan tetap beroleh ketenangan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia ini, tentu Dia mengalami situasi-situasi yang dapat membuat Dia menjadi stres, menjadi tertekan. Ya, kita tahu di dalam kehidupannya Tuhan Yesus ditolak ya oleh orang-orang di kampungnya, di tempat Dia lahir. Seringkali Tuhan Yesus disalahpahami, seringkali Dia dikecewakan, seringkali Tuhan juga dituntut untuk melakukan ini dan itu. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 mulai. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita bahwa
Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Apa yang dikatakan di dalam ayat 13? Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam kisah ini? Pada saat Tuhan Yesus mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan kenyataan bahwa ada famili kita, ada orang yang dekat dengan kita meninggal dunia, gimana perasaan kita? Tentu kita sedih, bukan? Tentu kita ingin menyendiri, ya, sama seperti Tuhan Yesus. Dikatakan dia menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi pada saat dia sampai di tempat di mana seharusnya dia dapat mengasingkan diri, dikatakan ada banyak orang yang datang di sana untuk minta dilayani. Bapak Ibu, menariknya bahwa menghadapi situasi seperti itu, Tuhan tidak menjadi stres. Tuhan tidak berkata, udah deh, bubar-bubar. Nggak tahu ini orang lagi sedih, orang baru kehilangan, kamu pengen dilayani saja. Ya udah, bubar-bubar. Tuhan tidak berkata demikian. Tetapi justru hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian dia menyembuhkan mereka. Dan bukan hanya itu. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka tidak ada makanan, tempat itu sunyi dan sudah malam, Tuhan berinisiatif untuk apa? Memberi mereka makan. 5.000 orang diberi makan sampai kenyang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini suatu respon yang luar biasa di tengah-tengah satu keadaan yang seharusnya membuat Tuhan Yesus menjadi stres, menjadi tertekan. Kenapa bisa demikian? Bapak, Ibu, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus selalu memiliki waktu teduh atau beristirahat dengan Bapaknya. Ada banyak ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, berdoa dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi. Bahkan ketika sedang menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, ya, sebelum dia akan menuntaskan karya penyelamatannya bagi umat manusia, dia menyendiri dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menjadi satu pelajaran yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus. Di mana ketika masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, Tuhan datang bersekutu dengan Bapaknya, memiliki waktu teduh dengan Bapaknya, dan hanya berfokus kepada Bapaknya. Ini satu pelajaran yang penting yang Tuhan ingin supaya kita belajar daripada Dia, yaitu bahwa ketika kita di dalam keletihan, kelelahan secara jiwa, mari kita datang kepada Tuhan di dalam kesendirian dan berfokus hanya kepada Tuhan. Kenapa kita perlu menyendiri dengan Tuhan? Karena Bapak Ibu, kita perlu menenangkan diri kita dari setiap suara-suara, pengaruh-pengaruh, masukan-masukan, baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Kita hidup di dalam zaman yang serba multitasking. Tetapi Bapak Ibu, disinilah seringkali kita menjadi orang-orang yang kehilangan waktu tenang dengan Tuhan. Seharusnya bahwa ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, membaca firman Tuhan atau bersaat teduh, itulah menjadi waktu tenang buat kita, di mana kita menyendiri dengan Bapa, dengan Allah, dan berfokus hanya kepada Dia. Tetapi seringkali yang terjadi adalah pada saat kita beribadah, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, atau kita pakai istilah waktu teduh kita,
Bukankah pada saat itu pikiran kita juga masih dipenuhi dengan banyak hal? Pikiran kita melayang-layang dan itu tidak membuat kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang membuat kita menjadi tidak mengalami ketenangan di dalam jiwa kita. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk memiliki sikap yang benar. Kalau kita ingin mengalami ketenangan di dalam Tuhan, pertama, percaya kepada Tuhan, dan kemudian belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk memiliki waktu tenang. Saat kita beribadah, mari fokus pada Tuhan. Jangan biarkan banyak hal mempengaruhi atau membuat pikiran kita teralih daripada firman Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu, Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Ini menandakan bahwa ketika kita mau belajar dari Tuhan untuk mengalami kelegaan itu, Tuhan berkata kita melakukannya tidak sendirian. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sehingga ketika kita melakukannya mungkin kita merasa tidak mampu. Ketika kita mencoba untuk menenangkan diri atau berfokus kepada Tuhan itu kita merasa berat. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, Tuhan, kami mungkin merasa lelah secara jiwa. Tetapi kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diingatkan. Kami akan mendapatkan ketenangan ketika kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi, kami mau berfokus kepada Tuhan. Kami mau berfokus kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami mengalami kemenangan di dalam segala pergumulan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami keletihan di dalam jiwa mereka, khususnya di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah mereka saat ini mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.